Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Siti Rohmah sebagai moderator. Dan saya Siti Nur Afifah sebagai pemateri pertama. Dan saya Nadia Lestari sebagai pemateri kedua. Dan saya Derluti Kirana sebagai pemateri. Di sini kami akan mempresentasikan hasil wawancara pengusaha di rumah. Pada yang terhormat Ibu Indri dan teman-teman sekalian, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan hingga kami dapat mempresentasikan hasil wawancara pengusaha di rumah. Atas keterlambatannya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pemateri pertama yang akan disampaikan oleh Siti Nur Afifah, kepadanya kami persilahkan. Pengertian tentang usaha di rumah. Definisi usaha rumahan adalah jenis bisnis apapun yang mana lokasinya bertempat di rumah pemilik bisnis. Dalam hal ini, sang pemilik bisnis tidak perlu menyewa tempat lain untuk dijadikan lokasi bisnis. Bahkan, pemilik bisnis juga tidak harus memiliki properti tertentu. Juga bisa disebut dengan home industry. Apa itu home industry? Home industry adalah rumah usaha produk barang atau jasa, atau juga perusahaan kecil. Dikatakan sebagai perusahaan kecil karena jenis kegiatan ekonomi ini dipusatkan di rumah. Materi kedua yang akan disampaikan oleh Nadia Lestari, kepadanya kami persilahkan. Hasil wawancara kepada salah satu pengusaha rumah yaitu 1. Berapa penghasilan rata-rata? Jawab si pengusaha. Penghasilan mencapai 20 juta atau bisa lebih. Penghasilan adalah jumlah uang yang didapat dalam jangka waktu tertentu yang telah dikurangi dengan biaya lainnya atau bisa juga disebut dengan pendapatan hasil. Kedua, apa konflik terhadap suatu perusahaan? Jawab si pengusaha, sepi, akan tetapi ada beberapa yang masih terjual namun tidak seperti biasanya dikarenakan kurang pembeli. Masalah ketenaga kerjaan dapat timbul karena beberapa faktor seperti pendidikan, kesempatan kerja maupun pertumbuhan ekonomi yang relatif rendah. Hal ini dialami oleh banyak negara yang termasuk Indonesia karena hingga saat ini masih banyak pengangguran. 3. Bagaimana pengusaha saat di tahun 2019 sampai 2020 di masa Covid berjalan? Jawab si pengusaha, berjalan dengan lancar. Selain terjadi pengurangan jumlah tenaga kerja, pandemi Covid-19 juga berdampak pada penurunan pendapatan atau upah buruh di seluruh lapangan pekerjaan. Yang keempat, di usaha rumahan ini memiliki beberapa karyawan, dan jawab si pengusaha memiliki 3 karyawan. Pengertiannya, karyawan atau human capital menjadi sangat penting karena dapat menghasilkan nilai tambahan untuk perusahaan. Maka, peran dan fungsi seorang karyawan bertujuan untuk membantu memperlancar produktivitas dan memaksimalkan kinerja, serta memanfaatkan waktu secara efektif. Sebab, apabila karyawan tidak bekerja secara produktif. Yang kelima, apakah karyawan memiliki baju seragam dari sebuah kerja usaha di rumah? Dan pengusaha tersebut menjawab tidak. Pengertiannya, pada dasarnya tidak ada aturan spesifik yang mewajibkan perusahaan menyediakan atribut kerja seperti seragam dan ID card. Demikian tadi yang dapat dipaparkan mengenai materi yang telah menjadi pokok bahasa di dalam makalah ini. Tentunya di dalam penulisan masih terdapat banyak kekurangan serta kelemahannya. Dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan kurangnya sumber atau referensi yang dapat kaitannya dengan makalah ini. Penulis juga berharap kepada para pembaca agar memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun kepada penulis. Demikian sempurnanya tugas makalah ini dan juga penulis makalah di kesempatan selanjutnya. Semoga makalah ini dapat berguna bagi penulis dan khususnya bagi para pembaca dan pada umumnya. Presentasi kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh sebelum